Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dias Artama, NPM 17120082. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk tugas magang 2. Nah, pembelajaran kali ini saya akan mengambil pembelajaran di tema 2, yaitu di kelas 5 tentang udara bersih bagi kesehatan, lalu subtema 2 udara bersih bagi pernapasan, lalu di pembelajaran kelima. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi. Nah, pada pembelajaran kali ini, marilah kita untuk berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana hari ini? Baik. Baik. Bagaimana? Sehat? Sehat. Sudah makan apa belum? Dah. Sudah. Penting ya, sarapan dulu. Nah, pembelajaran kali ini Bapak akan memberi materi tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ada yang tahu udara bersih bagi pernapasan itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan presentasi dulu. Mas Ilham, Dah. Mas Wawan, Dah. Mas Arif, Hadir. Mas Artama. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak harap kalian semua dapat yang pertama menyimak teks dari bacaan yang Bapak akan bacakan nanti. Dari menyimak teks tadi, kalian mampu untuk mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Nah, yang berikutnya, Bapak ingin sekali kalian dapat menjelaskan tentang informasi yang terdapat pada teks tersebut dan mampu membuat pertanyaan tentang kata tanya, yaitu apa, lalu siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana tentang teks yang telah Bapak baca nanti. Nah, yang berikutnya, yang terakhir dalam pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian semua dapat berlatih gerakan tari daerah dan mengidentifikasi pola lantai dari kegiatan melihat gerakan tari dari tari piring di video nanti. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti. Bapak akan membacakan sebuah bacaan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Mohon nanti didengarkan baik-baik, disimak, lalu mencari inti dari bacaan itu. Bapak akan mulai sekarang. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah ataupun keadaan dingin.
yang ketiga, penyakit pada paru-paru, yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau disebut juga TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang mana bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Nah, tadi adalah beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan, kalian dapat melihat di gambar di samping ini. Di sini terdapat gambar seorang laki-laki yang sedang batuk. Nah, di sini ada gambar paru-paru dan di sebelahnya ada gambar alveolus. Bintil-bintil kecil ini adalah sebagian kecil yang terdapat pada pada paru-paru. Nah, guna alveolus ini adalah untuk pertukaran oksigen saat kita menghirup udara. Lalu, apa hubungannya dengan penyakit pada sistem pernafasan? Nah, sistem pernafasan itu bukan hanya paru-paru saja, melainkan ada hidung, lalu tenggorokan, lalu ada bronkus, yaitu cabang paru-paru, lalu ada bronkeolus, cabang dari bronkus. Lalu di dalam paru-paru tersebut sendiri juga ada alveolus, yaitu tempat pertukaran udara tadi, dan paru-paru itu sendiri. Nah, paru-paru itu sendiri mempunyai selaput juga. Itu pun dapat terserang penyakit karena gaya hidup yang tidak sehat. Kalian tahu, di zaman sekarang bahkan ada virus yang baru yang dapat menyerang sistem pernafasan juga, yaitu disebut juga corona. Bapak harap kalian dapat menjaga tubuh sendiri dan terhindar dari virus tersebut. Karena gaya hidup yang tidak sehat, kalian dapat tidaknya memakan makanan yang sehat, yang bergizi, lalu menjaga tubuh tetap sehat dengan rajin berolahraga, lalu menjaga kebersihan dengan mandi teratur dan cuci tangan sebelum makan. Nah, penyakit-penyakit yang Bapak tadi jelaskan ada di sini, yaitu pertama emfisema, lalu yang kedua ada asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, lalu bronkitis. Bapak harap pada kegiatan hari ini kalian mampu membuat pertanyaan dari bacaan tadi. Nah, bacaan yang Bapak bacakan tadi, kalian dapat menyimaknya dan mengambil informasi. Kalian dapat membuat daftar pertanyaan melalui apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, lalu yang contohnya bagaimana kalau kita itu membuat pertanyaan dari apa dan contohnya itu dari bacaan tersebut, seperti berikut. Contohnya seperti ini. Apa penyebab penyakit emfisema? Nanti kalian dapat membuat pertanyaan seperti ini, yang awalnya dibubui oleh kata tanya apa. Apa penyebab penyakit emfisema? Kalian dapat melihatnya juga
bacaan tersebut di buku kalian, yaitu di buku tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Lalu yang berikutnya, kalian dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan siapa. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Kalian harus membuatnya dengan bacaan yang berada di buku ya. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis itu yang contoh di mana. Lalu bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis? Bagaimana keadaannya? Menggunakan kata bagaimana pasti ada sebab akibatnya. Nah, mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan dan membacakan melalui bacaan tadi. Nah, kalian dapat membuat, setidaknya kalian dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Oke, Kak. Baik, kalian sudah membuat daftar pertanyaan tadi, bukan? Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu dan sudah mengerti isi dari bacaan tersebut. Bapak ingin kalian menulis kembali dengan bahasa kalian tentang bacaan yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, kalian dapat menulis tadi di kolom yang tersedia pada buku siswa yang berada di sana. Nah, kalian dapat menuliskan secara tidak urut pun tidak apa-apa, tapi dengan bahasa kalian sendiri, setahu kalian, sepenangkapan kalian. Apa sih isi dari bacaan tersebut itu ya? Oke. Nah, Bapak akan memberi tugas. Lalu berikutnya Bapak ingin kalian membuat sebuah diagram, yaitu tentang penyakit pada sistem pernafasan dari gambar. Nah, dari gambar berikut ini, yaitu gambar penyakit pada sistem pernafasan. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang batuk. Nah, di sana itu ada juga gambar paru-paru dan ada gambar alveolus dan alveolus yang tidak sehat. Di sini terdapat alveolus yang di dalam alveolus tersebut ternyata ada lendir. Nah, mungkin salah satu dari penyakit yang berada di bawah ini. Nah, Bapak ingin kalian nanti mengisi tiap-tiap daftar bagian tadi, isi dari apa itu penyakit emfisema, lalu bagaimana gejalanya, dan juga bagaimana penanganannya. Nah, juga sama semua di daftar penyakit pada di bawah ini kalian buat di masing-masing 1, 2, 5. Oke? Nah, ternyata nanti kalian tidak membuat ini individu, tapi membuatnya secara berkelompok. Nah, oleh karena itu Bapak akan membagi kelompok. Nanti bentar, absen 1 siapa ya? Mas Ilham kan? Iya. Mas Ilham nanti berkelompok ya. Berkelompok nanti sama Mas Arif, sama Mas Tama, dan Mbak Sri. Oke. Nah, yang kelompok kedua nanti Mas Iam, ya. Mas Iam sama Mas Wawan. Terus Mas Dias juga nanti kelompok 2. Oke. Nanti membuatnya seperti ini, nanti dibagi masing-masing membuat sendiri-sendiri. Kamu yang mendapat nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah,
nanti setelah membuat ini, kalian diminta untuk menjelaskan ke depan untuk apa sih, menjelaskan tentang bagian-bagian dari bagan yang telah kalian buat. Nanti yang Mas Wawan membuat apa? Oh, ternyata tentang emfisema. Apa itu emfisema? Ia menjelaskan. Terus apa itu, eh, bagaimana gejalanya? Nanti dijelaskan sendiri-sendiri. Nah, setelah kalian membuat eh, bagan tadi, Bapak ingin kelompok kalian mengumpulkan tugas clipping yang pembelajaran kemarin telah ditugaskan. Pembelajaran kemarin kan membuat clipping tentang tari tradisional yang menggunakan alat atau properti. Seperti kalau tari piring, kalian pasti butuh properti berupa piring. Nah, clipping-clipping tadi kalian dapat kumpulkan di meja Bapak nanti. Nah, sekarang kalian kan telah membuat clipping tadi. Apa hubungannya tari dengan penyakit ini? Nah, hubungannya adalah tari adalah bentuk latihan fisik yang secara tidak langsung kalian mengolah tubuh dan menggerakkan anggota tubuh. Di sana kalian dapat menjaga kesehatan selain berolahraga. Nah, melalui tari kalian juga dapat mengetahui pola lantai yang terdapat di kegiatan tari tradisional. Kali ini Bapak akan memutarkan sebuah video yaitu tentang tari piring. Ya, ini tari piring. Nah, silakan menyaksikan video berikut. Nanti kelompok-kelompok tadi setelah selesai kalian dapat akan Bapak kasih videonya. Kalian dapat berlatih di rumah untuk mempraktikkan tari ini ya.
Nah, ternyata sudah selesai. Nah, tadi kan sudah menyaksikan apa itu gerakan tari dari gerakan tari piring. Nah, ternyata gerakan tari piring tadi mempunyai pola-pola lantai yang berbeda-beda. Pola-pola lantai tadi dapat kalian praktikkan. Mungkin pola lantai itu ada yang sejajar. Sejajar itu lurus. Lurus seperti ini. Lalu ada yang condong ke depan, lalu ada yang ke belakang, lalu ada yang di belakang. Nah, kalian dapat membuat pola lantai sendiri nanti atau sesuai dengan gerakan yang berada di video tadi. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Bapak ingin mengetes atau setidaknya menguji kalian. Tadi kegiatan apa saja yang telah kalian pelajari. Nah, Bapak akan memberikan sebuah tes atau penilaian. Nanti kalian dapat dikerjakan dan dikumpulkan nanti terakhir setelah pembelajaran ini selesai. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi pembelajaran yang telah kita lakukan mempelajari apa saja. Yang pertama mempelajari apa? Penyakit pada paru-paru. Oke, tadi mengidentifikasi penyakit-penyakit di sistem pernafasan, yaitu salah satunya di paru-paru. Nah, penyakit dalam paru-paru tadi ada apa saja? 1. Emfisema. Emfisema. 2. Asma. Asma. 3. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. 4. Tuberkulosis. Tuberkulosis. 5. Bronkitis. Bronkitis. Nah, bronkitis itu apa ya Mas Wawan? Yaitu peradangan pada bronkus. Oh, peradangan pada bronkus. Oke, hebat. Mas Wawan sudah mengetahui apa itu bronkitis. Nah, kita dapat simpulkan pada hari ini bahwa kita tadi sudah melihat apa itu gerakan tari dari gerakan tari piring, dan juga kita dapat menyimpulkan apa saja sih isi dari bacaan yang kita baca melalui yang pertama apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pasti suatu bacaan mengandung apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Salah satunya pasti ada ini. Lalu tadi kita ternyata secara tidak langsung bacaan tadi mengarahkan pada gaya hidup sehat dan berhati-hati agar tidak terserang penyakit sistem pernafasan, yaitu ada emfisema, asma, kanker paru-paru, lalu tuberkulosis dan bronkitis. Nah, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Hati-hati di jalan dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.